Zaman sekarang itu hindari pinjaman online sih. Itu banyak gitu. banget. Kadang kan orang pinjam untuk kebutuhan yang konsumtif kan. Yes, jadi benar. itu lebih dihindari. Beli paket-paket pay letter semuanya. Bulan depan dipermudah dengan teknologi kan. Iya, kan bulan depannya udah langsung tagihan membludak. Ya, menghindari yang merugikan diri sendiri gitu ya, Mas. Apalagi teman-teman yang tidak bayar hutang gitu ya, Mas. Itu. Hemat. Oke. Sekarang kan ada istilahnya frugal living. Halo guys, buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share to your friend. Dadah! Bertransaksi di semua produk dalam satu akun. Broker resmi nomor 1 di Indonesia. Mudah, cepat, aman, dan legal. Hanya ada di First State Future. Belajar, mencoba, dan berhasil. Kalau Mas Uji sendiri nongkrong itu cari yang tempat nongkrongannya enak atau cuma sekedar kayak ngopi doang kayak gitu gimana? Kalau aku lebih kemana? Apa ya, makanan sama minumannya enak. Makan sih. sama minuman. Oke. Berarti kalau misalkan kayak ada kafe-kafe baru itu selalu dicoba. Ya lumayan. Jadi lumayan kayak penasaran, ini penasaran apa sih, gitu. Kalau lihat udah tahu rasanya, oh kayak gini ya udah. Berarti ini patut ulangi lagi apa enggak? Oke, berarti emang lebih banyak ke tempat nongkrong ya, untuk nongkrong ya, uang habisnya itu ya. Tapi sebulan nih ada budgeting nggak sih, Mas? Dari sebelum nikah sampai sekarang udah nikah ini, untuk nongkrongnya itu ada budgeting nggak sih sendiri? Misalkan sebulan untuk uang nongkrong aku pakai sekitar 300.000, 500 gitu, ada nggak sih budgeting seperti itu? Kalau budgeting sih tetap ada sih. Jadi intensitasnya lebih dikontrol selama menikah ini. Jadi kayak misal ini udah sering nih, jadi lain kali nggak usah. Atau kalau nggak misal dalam 1 bulan ini udah sering gitu, kayaknya kemarin udah ya udah, jadi lebih dibatasi lah. Lebih dibatasin ya, tapi nggak ada budgeting khusus ya? Budgeting khusus enggak sih, lebih ke intensitasnya aja. Berarti emang intensitas aja, misalkan minggu ini udah nongkrong 3 kali dengan budget segini, berarti minggu udah stop gitu. Jadi kalau budgeting kan lebih ke yang jadi mempersiapkan ini untuk kedepannya, untuk nongkrong untuk ini enggak. Jadi aku lebih ke mengatur intensitasnya itu aja. Intensitasnya aja ya. Oke, jadi emang gak ada budgeting tapi ada insentitasnya ya. Jadi perlu direm juga gitu ya. Walaupun gak ada budgeting tapi tetap harus direm ya, nggak yang sebulan bisa nongkrong 10 kali, enggak ya, Mas? Ngapain itu 10 kali? Ya kali bosen di kosan gitu. Pengen nyari udara, cuma pengen ngopi-ngopi doang gitu ya. Jadi ya nggak cuma juga harus kayak tempat nongkrong kayak Starbucks atau Forex, enggak gitu ya. Harus itu ya self reward aja sih. Self reward aja ya. Tambah lagi kalau ada promo-promo gitu. Promo pasti boleh. Nah, kalau makan sendiri nih, Mas kan berarti kan di sini kan istilahnya kayak anak kos lagi kan ya. Nah, kalau makan lebih suka kayak masak sendiri di kosan atau beli langsung atau online? Tergantung kondisi sih. Kalau lagi semangat gitu masak sendiri. Masak sendiri. Cuma kalau lagi capek gitu ya beli langsung. Beli langsung nggak online. Online jarang aku. Online jarang. Berarti jarang online ya. Jarang online sih. Berarti emang lebih benar-benar direm juga untuk makannya juga ya, Mas. Lebih hemat masak sendiri. Oke, kalau nggak langsung beli. Nah, kalau belinya makan apa nih? Entah itu makanan yang pinggir jalan atau kayak junk food gitu, atau yang di kelas-kelas resto? Lebih suka yang di pinggir jalan sih. Pinggir jalan. Lebih enak aja sih. Lebih enak aja ya. Oke, berarti emang juga lebih lebih enak, lebih terjangkau juga ya, Mas. Oke. Kalau untuk makan selama di Surabaya ada budgeting juga nggak? Tetap ada. Jadi karena kan Mas kan berarti kan ke pengeluaran Mas atau keuangan Mas kan dibagi 2 kan ya? Betul. Untuk
istri yang di rumah sama yang di buat Mas sini. sendiri. Iya. Itu ada budgeting khusus juga. Ada. Jadi dalam 1 minggu ini aku budget berapa untuk 1 bulannya berapa. Jadi lebih kalau misal hari ini udah terlalu banyak pembeliannya, kayaknya jadi lebih yang hemat. Oke. Sekarang kan ada istilahnya frugal living. Nah, untuk 1 harinya nih Mas ada budgeting nggak sih khusus? Misalkan 1 hari tuh budget aku 100.000 atau 200, itu ada nggak budget seperti itu? Ada sih, kalau untuk makan mungkin kalau untuk sehari ya di kasaran 30 ke 50-an lah ya. Paling banyak 1 hari makan itu? 1 hari makan 40 ke 50 pernah. 40-50 itu 3 kali makan. 3 kali makan. 3 kali makan 30 sampai 50. Termasuk irit juga loh, murah-murah juga ya. 3 kali makan 50.000. Biasanya kan kalau misalkan 3 kali makan paling enggak 1 kali makan itu kan ya dikit-dikitnya 15.000 lah ya, 15.000 sampai 20. Kalau misalkan 3 kali makan bisa sampai 60.000 lebih. Nah ini caranya gitu gimana tuh Mas? Caranya itu kita kan dulu kan sering jadi sebagai anak kos kan kita tahu kan gimana caranya untuk manage uang gitu. Jadi kalau untuk manage uang itu, jadi kalau untuk makan cari tempat yang sekiranya enak dan murah. Dan itu kan untuk di Surabaya kan masih banyak kan ya, tempat-tempat yang enak dan murah masih banyak. Jadi lebih ke situ aja. Jadi untuk 50.000 beli makan dalam sehari cukup lah. Jadi tempat-tempat yang murah enak masih banyak. Itu udah 50.000 itu, budget 50.000 itu udah termasuk masak sendiri atau semuanya beli di luar? Kalau untuk masak sendiri kan nggak segitu, bahkan lebih murah. Lebih murah lagi? Iya, lebih murah lagi. Oh, karena kan kita beli bahan bakunya kan nggak banyak kan. Nggak banyak ya? Sendiri juga. Jadi lebih ke yang seadanya. Ini paling enggak ya kisaran 20-an, 25 lah. 20-25. Lebih murah lagi ya Mas? Murah lagi. Cuma ya effortnya untuk masaknya itu. Ya. Tapi aku kalau masak sendiri malah lebih mahal ya budgetku Mas. Enggak, karena kan aku kan dulu kan pernah kos yang di tempat yang ada dapurnya umum tapi perlengkapan pribadi kan. Nah kalau misalkan kayak di rumah mungkin kan ada yang namanya persediaan bawang merah, bawang putih, cabai segala macam. Nah aku kan nggak ada nih. Jadi kalau masak tuh belinya tuh dari perintilan kecil sampai yang gedenya Mas. Jadi hitung-hitung kalau buat sekali makan sendiri bisa sampai 50.000 sendiri. Karena kan emang harus beli perintilan dari awal, dari yang kecil-kecil itu sampai bahan pokoknya kan Mas. Jadi makanya kok lebih mahal gitu. Makanya kan mungkin anak-anak kos yang seneng masak mungkin paling masaknya kayak masak-masak simple nugget gitu ya Mas, mie instan mungkin gitu ya. Bener. Kalau Mas sendiri gitu? Kalau telur mungkin? Ya itu pasti ya, basic. Basic itu. Jadi lebih yang simple. Yang simple ya. Jadi kalau ada olahan-olahan kayak sarden, tumis kangkung, terus kayak tumis jamur gitu bisa. Bahkan kalau di rumah itu saking seringnya aku masak di kosan jadi kayak lebih ke belajar istri kadang. Berarti yang sering masak istri apa Mas ya kalau di rumah? Biasanya collab. Berarti semuanya kolaps ya dari finansial, keuangan kolaps, masak pun kolaps ya. Bersih-bersih rumah kolaps juga. Jadi kalau dirasa ini udah kotor terus istri lagi masak itu ya tetap akunya nyapu. Oke. Jadi nggak patriarki banget lah. Oke, berarti semuanya kolaps ya Mas. Semuanya collab. Mas ada nggak sih Mas pesan-pesan khusus nih buat cowok-cowok di luar sana nih yang susah banget untuk mengatur keuangan itu seperti apa? Terus tips and triknya tuh seperti apa sih buat cowok-cowok yang masih bujang atau yang sudah menikah mungkin dengan dianya bekerja istrinya tidak kayak Mas Uji gini tapi dengan salary-nya yang masih kecil itu seperti apa sih Mas? Tips and trick ya? Lebih ke ngatur pengeluaran juga ya. Jadi di-budgeting dalam 1 bulan terus pastikan tabungan ini pasti ada karena kita kan untuk yang masih bujang itu kan sebenarnya untuk pengeluarannya kan ya tergantung ya sebenarnya kan nggak terlalu banyak juga dibandingkan sama yang udah menikah. Jadi
lebih ke budgeting, dikontrol apa namanya pengeluarannya, dicatat. Jadi sebagai bahan evaluasi ini udah banyak atau belum. Yang mana nanti pengeluarannya bisa direm untuk kebutuhan tabungan yang lebih besar. Jadi buat tabungan. Berarti harus pinter-pinter mengolah dan benar-benar ngerem diri sendiri juga ya Mas. Karena kan zaman sekarang kan banyak apa ya, kebutuhan kadang kan ya semakin lama kan semakin banyak. Apalagi sekarang banyak online shop Mas. Online shop, buka TikTok ada online shop begitu kan. Jadi scroll TikTok ada produk-produk menarik, tinggal klik check out langsung. Nah itu Mas yang susah itu. Dan lagi lebih zaman sekarang itu hindari pinjaman online sih. Itu banyak gitu. Banget. Kadang kan orang pinjam untuk kebutuhan yang konsumtif kan. Yes, jadi benar. itu lebih dihindari. Jadi jangan merasa aku masih belum ada tanggungan jadi fine aja. Pakai pay letter gitu. Jadi lebih dikontrol di situnya sih. Beli paket pay letter semuanya. Bulan depan dipermudah dengan teknologi kan. Iya, jadi bulan depannya udah langsung tagihan membludak. Gitu. Bener. Jadi lebih ke situ sih, lebih apa namanya untuk kalau misal apa namanya kayak kemampuan kita untuk membeli suatu barang itu masih belum mampu ya untuk saat ini ya jangan dulu direm dulu gitu ya. Jangan sampai kita apa ya membeli suatu barang yang di atas kemampuan kita. Yes, benar banget. Gitu. Lebih baik menunda ya Mas daripada di belakangnya benjol gitu kan, tahu-tahu nggak bisa bayar gitu ya. Itu buat para kaum pay letters lovers tuh ya, diingat ya. Jadi jangan walaupun kamu udah ada limit pay letter 20 juta, berapa juta, ingat gajimu nggak 20 juta juga gitu ya. Dan hidupmu juga nggak hanya bulan ini, bulan depan juga masih ada hidup gitu ya Mas. Bener. Masih ada kebutuhan-kebutuhan yang tiba-tiba mendadak lah, entah kamu masuk rumah sakit, entah motor kendaraan rusak gitu ya, renovasi rumah, tiba-tiba diusir dari kos, ya repot lagi kan. Iya, makanya itu lebih diperhatikan aja sih. Lebih diperhatikan aja ya. Gitu. Untuk memanage keuangannya sendiri. Tapi kalau yang misalkan ada yang ngomong, aku udah manage uang bener-bener detail, tapi tetap aja gitu loh, selalu kebobolan entah selalu aja minus di akhir bulan. Nah itu gimana tuh Mas? Lebih ke apa ya, balik lagi ke evaluasi pengeluaran itu sih. Oke, berarti harus bener-bener ingat ya Mas? Ingat. Kalaupun ada evaluasi yang dirasa itu kecil, jadi di samping rem pengeluaran, tapi juga harus nambah pendapatan kayak gitu. Oke, nah tadi kan Mas Uji pernah bilang kan ya, kalau dicatat itu benar-benar dicatat Mas. Dicatat, jadi sekarang kan ada aplikasi-aplikasi untuk dompet gitu kan. Oh iya benar-benar. Nanti misal dalam seminggu ini aku beli apa aja. Dicatat. Oh iya itu udah ada ininya ya, apa namanya, kayak rumus-rumusnya sendiri ya. Jadi misalkan kan sudah ada plot-plotnya. Debitnya segini gitu ya. Pengeluarannya segini, nanti dia akan berkurang dengan sendirinya. Berkurang dengan sendirinya. Jadi apa namanya, dari awal masukkan salary-nya berapa, terus selama periode seminggu gitu dimasukkan pengeluaran. Jadi nanti posting sesuai dengan plotnya, nanti biar tahu dalam 1 minggu ini kita udah ngeluarin berapa aja gitu. Oke, jadi itu harus perlu dicoba juga sih Mas. Jadi kayak download aplikasi ya di handphonenya. Ya, handphone. Kalau di Play Store atau Apple Store gitu ada ya. Kalau kuliah masih pakai tulisan tangan. Iya, dulu. Tapi itu nggak lama. Nggak lama kan, dia males kan. Males. Jadi lebih ke cuma diinget-inget aja. Aja. Oke, kalau misalkan yang ingatannya tajam, ingatannya kuat, boleh lah diingat. Tapi kalau yang lemah di pengingatan, lemah ingat gitu ya, kayaknya tadi itu mendingan download aplikasi aja. Sekarang banyak kok aplikasi. Banyak ya. Download aplikasi aja itu bisa membantu memanage keuangan kalian gitu ya. Betul. Ada lagi nggak Mas untuk tipsnya buat semua kaum lelaki di sana yang masih susah memanage keuangannya? Apa ya? Ya itu aja sih. Lebih itu aja. Menghindari pinjol, menghindari hal-hal yang ini merugikan kayak gitu sih. Kayak menghindari yang merugikan diri sendiri gitu ya Mas. Apalagi teman-teman yang tidak bayar hutang gitu ya Mas. Itu. Hindari kalau misal hindarin ya Mas, hindarin gitu. Tapi kalau misalkan pinjem ya nggak apa-apa, pinjem tapi dibayar gitu ya Mas. Apalagi kalau yang bujang-bujang gitu kan ya
siapa lagi kalau nggak pinjam ke teman gitu kan. Tapi ya bayar ya gitu. Udah gitu aja ya Mas berarti ya Mas. Terima kasih. Oke, thank you Mas Uji buat waktunya kesempatannya. Jadi buat kalian semuanya bisa ingat-ingat tips and triknya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di podcast berikut ya. Bye bye.